Baiklah, yang pertama yaitu ada kurikulum. Pengertian kurikulum dalam dunia pendidikan, kurikulum adalah totalitas pengalaman siswa yang terjadi dalam suatu proses pendidikan. Istilah ini seringkali merujuk secara khusus pada rangkaian pengajaran yang direncanakan atau pada pandangan tentang pengalaman siswa dalam kaitannya dengan tujuan pengajaran pendidikan atau sekolah. Baik, untuk yang pertama yaitu ada kurikulum tahun 1947 atau rencana pelajaran. Fokus utamanya membentuk manusia merdeka secara jasmani dan rohani pasca sampai proklamasi kemerdekaan. Untuk karakteristiknya tersendiri merupakan kurikulum pertama setelah kemerdekaan dengan tujuan utama membangun identitas bangsa dan karakter kebangsaan. Materi pembelajaran disesuaikan untuk memperkuat semangat kemerdekaan dan cinta tanah air. Baiklah, untuk kurikulum tahun 1952 rencana pelajaran terurai. Perubahan utamanya yaitu menekankan keterkaitan setiap topik mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat. Selain itu, menetapkan kebijakan bahwa satu guru hanya mengajarkan satu mata pelajaran tertentu untuk meningkatkan keahlian dan fokus mengajar. Untuk perbedaan dengan kurikulum 1947 yaitu lebih mendepankan relevasi pembelajaran dengan realitas sosial serta memperhatikan spesialisasi guru. Kurikulum tahun 1964 atau Rencana Pendidikan atau Pendidikan Dasar, yaitu merujuk pada menjawab kebutuhan masyarakat melalui konsep pancawardana atau pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan dan jasmani. Untuk perubahan utama tersendiri yaitu menetapkan hari Sabtu sebagai waktu untuk kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat siswa. Untuk perbedaan dengan kurikulum tahun 1952 lebih komprehensif dalam mengembangkan berbagai aspek potensi siswa dan memberikan ruang bagi pengembangan minat pribadi. Kurikulum tahun 1968 berfokus membentuk manusia berideologi Pancasila sehat jasmani dan rohani serta memiliki kecerdasan dan keterampilan. Juga bertujuan meningkatkan moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Untuk karakteristik tersendiri yaitu pertama kali dibuat oleh pemerintah Orde Baru dengan menetapkan melalui ketetapan MPRS nomor 27 atau MRS tahun 1966. Mata pelajaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu pembinaan Pancasila, pembinaan pengetahuan dasar, dan pengembangan kecakapan khusus atau kejuruan. Memusatkan pembelajaran pada teori, kurang mengembangkan aspek efektif dan psikomotorik. Perbedaan dengan kurikulum tahun 1964 lebih menekankan pada ideologi dan struktur mata pelajaran yang lebih terorganisir, namun kurang memperhatikan aspek praktis dan mengembangkan karakteristik non-kognitif. Untuk kurikulum tahun 1975 berfokus menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional atau Repelita. Untuk karakteristik tersendiri menggunakan prinsip berorientasi pada tujuan atau pendekatan integratif, efisiensi waktu dan daya, serta prosedur pengembangan sistem instruksional atau lebih dikenal dengan PSSI. Dipengaruhi psikologi tingkah laku atau stimulus respon dan latihan. Ada juga pengubahan nama beberapa mata pelajaran seperti ilmu alam dan ilmu hayat menjadi IPA, serta ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi matematika. Perbedaan dengan kurikulum tahun 1968 lebih sistematis dalam perencanaan dan evaluasi pembelajaran, namun menuai kritik karena membebani guru dengan dokumentasi rinci setiap kegiatan. Untuk kurikulum tahun 1984, untuk perubahan utama yaitu memperkenalkan pendekatan cara belajar siswa aktif atau lebih dikenal dengan CBCL atau Student Activist Learning atau lebih dikenal dengan SAL, yang menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran yang aktif dalam mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, dan melaporkan. Perbedaan dengan kurikulum tahun 1975 lebih menempatkan peran siswa dan proses pembelajaran meskipun menerapkannya secara nasional mengalami penyimpangan dan penyederhanaan. Kurikulum tahun 1994
atau lebih dikenal dengan Garis Besar Program Pengajaran atau GBPP. Fokus utamanya yaitu melanjutkan penyempurnaan efisiensi dan efektivitas serta memperkuat keterkaitan antara pendidik dengan kebutuhan dunia kerja dan pembangunan nasional. Untuk karakteristik tersendiri lebih rinci dalam penyusunan program pengajaran untuk setiap mata pelajaran dan jenjang pendidikan dengan penekanan pada pencapaian kompetensi tertentu. Untuk kurikulum tahun 2004 atau lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, berfokus untuk mengubah paradigma pembelajaran dari berbasis konten menjadi berbasis kompetensi yang menekankan pada kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan utamanya yaitu menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, serta menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif dan berpusat pada siswa. Untuk kurikulum tahun 2006, yaitu kurikulum tingkat 1 pendidikan atau lebih dikenal dengan istilah KTSP. Berfokus yaitu memberikan otonomi kepada sekolah untuk menyusun kurikulum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal, namun tetap mengacu pada standar nasional pendidikan. Untuk karakteristik tersendiri yaitu bersifat desentralistik, sehingga sekolah dapat mengembangkan muatan lokal dan program pembelajaran yang sesuai dengan potensi daerah siswa. Untuk perbedaan dengan kurikulum tahun 2004, lebih fleksibel dan memberikan kebebasan kepada sekolah dalam menyusun kurikulum, meskipun tetap harus memenuhi syarat standar nasional. Untuk kurikulum tahun 2013 atau lebih dikenal dengan K13, fokus utamanya yaitu melakukan relevasi karakter dengan mengintegrasikan nilai spiritual, sosial, dan pengetahuan. Menggunakan pendekatan saintifik atau mengamati, menanya, mencoba mengelola informasi, dan mengkomunikasikan. Untuk karakteristik tersendirinya yaitu pembelajaran terintegrasi antara mata pelajaran terutama pada jenjang pendidikan dasar, menekankan pada pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang, yaitu menggunakan asesmen yang lebih komprehensif, termasuk asesmen proses dan hasil. Perbedaan dengan kurikulum 2006 lebih menekankan pada integrasi nilai-nilai dan pendekatan saintifik, namun dalam penerapannya menghadapi tantangan terkait kesiapan guru dan fasilitas. Yaitu selanjutnya ada kurikulum merdeka atau lebih dikenal dengan istilah kurma. Berfokus utama memberikan fleksibilitas dalam pelajaran dan berpusat pada peserta didik dengan tujuan membentuk profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, dan menaral kritis. Karakteristik tersendiri yaitu menggunakan pendekatan mata pelajaran kembali dengan menyusun jadwal yang lebih fleksibel, menyertakan proyek penguatan profil belajar Pancasila atau lebih dikenal dengan P5, yaitu pelajar lintas disiplin berbasis proyek untuk mengembangkan kemampuan penyelesaian masalah. Yang selanjutnya yaitu menghapus ujian nasional dan menggunakan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan menyesuaikan pembelajaran. Perbedaan dengan kurikulum 2013 lebih fleksibel dalam penyusunan jadwal dan metode pembelajaran serta lebih menekankan pada pengembangan karakter dan kemampuan berpikir kritis melalui proyek lintas disiplin. Untuk kesimpulan tersendiri secara keseluruhan, perkembangan kurikulum di Indonesia mencerminkan perubahan kondisi sosial politik, kebutuhan pembangunan nasional, dan perkembangan paradigma pendidikan global. Setiap kurikulum memiliki fokus dan karakteristik yang berbeda dengan tujuan utama untuk meningkatkan mutu pendidikan dan membentuk generasi yang mampu menghadapi tantangan masa depan.